yanbaghi likulli syari'in fi fannin min fununi 12 fannan. Yuk baca. Baca. Yanbaghi likulli syari'in fi fannin min fununi 12 fannan. Ayyabhatsal basmalata. Bima yunasibu. Dzalikal fannal masyru'a. Wifa'an lihaqqaini. Haqqil basmalati wa haqqi dzalikal fanni likal fannil masyru'i. Penting kepada setiap orang yang mengkaji pada satu fan. Dari sebagian fan yang 12 membahas basmalah dengan bahasan yang memunasabahi atau berkaitan pada fan yang sedang dikaji. Karena ada dua hak. Yang pertama hak basmalah. Yang kedua hak fan yang sedang dikaji. Adapun basmalah yaitu sebagai iktida'ul hakiki. Jadi permulaan yang pasti, permulaan yang pasti. Artinya, kenapa kitab ini diawali dengan basmalah? Karena berdasarkan dua dalil. Pertama dalil akli. Baca iktidaan bil kitabil azizi. Iktidaan bil kitabil azizi. Artinya karena mengikuti kitab yang mulia. Dalil aklinya kullu amrin dzi balin la yubtada'u fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa abtaru au aqta'u au ajdamu. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah itu seperti hewan yang buntung ekornya, terpotong sebagian anggota badannya. Potong hidungnya. Maksudnya tidak ada barokahnya. Atau kurang barokahnya. Jadi kenapa kitab ini ya membahas dengan bahasan bismillah terlebih dahulu, padahal kan ini lagi mengkaji kitab nahwu. Bahkan nanti akan dibahas tuh bismillah itu dibedah. Ba yang terletak pada lafaz bismillah, baknya ba apa? Nanti dibahas. Ada baknya ada 10. Ada ba zaidah, ba macam-macam ya. Ba bermakna badal atau ba bayaniyah maksudnya ya. Kemudian macam ada 10 nanti akan kita bahas ya. Jadi penting yang bagi likul syari'in, penting kepada setiap orang yang hendak mengkaji satu fan min funun 12 pada 12 fan. Fan itu adalah apa? Fan itu apa? Fan? Satu cabang ilmu. Penting kalau kita ingin mengkaji satu fan ilmu, satu cabang ilmu itu membahas basmalah, ayyab hasal basmalah. Ya, bima yunasibu dzalikal fannan, dengan apa-apa yang berhubungan dengan fan tersebut. Kenapa? Karena ada dua hak, kata keterangan ini. Karena ada dua hak. Apa hak yang pertama? Adalah hak basmalah itu sendiri. Yang kedua adalah haknya fan yang sedang kita dikaji. Jadi punya hak. Suami punya hak nggak atas istri? Punya hak. Istri punya hak nggak atas suami? Punya hak. Guru punya hak nggak kepada santrinya? Punya. Santri punya hak nggak kepada gurunya? Punya. Hak santri atas guru apa? Hak santri atas gurunya. Santri itu berhak diberikan apa oleh gurunya? Ilmu. Jadi hak santri atas guru itu adalah ilmu. Antum tuh berhak mendapatkan ilmu dari guru antum. Kenapa? Antum di sini sedang belajar. Ketika antum nggak diajari, berarti guru antum itu tidak memberikan haknya dengan sempurna. Ustaz Agus Solihin memberikan
haknya berupa pengajaran, nasihat kepada antum, bahkan meminta kepada ustaz sendiri untuk mengajarkan, itu udah memenuhi, gitu kan? Betul? Sementara hak gurunya atas muridnya apa? Menghormati, takzim. Antum suruh ngasih makan kambing misalkan, masih makan ayam, bebek, suruh masak, itu adalah bentuk antum takzim kepada guru antum. Dan guru antum punya hak. Haknya apa? Antum menghormati gurunya, menghormati, kemudian jangan membantah, nurut, itu haknya kan. Kemudian sopan, ya, beretika. Nah, perhatikan. Kenapa dimulai dengan bismillah? Karena ada dua hak di sini yang harus dipenuhi. Hak bismillah. Bismillah itu tadi iktida'ul hakiki. Dia itu adalah permulaan yang hak. Jadi apa? Ketika kita memulai satu perkara apapun itu, maka gunakan bismillah. Itu haknya itu seperti itu bismillah itu. Setiap perkara apapun maka dimulai dengan bismillah. Minum bismillah. Kemudian mau belajar apalagi bismillah. Mau dagang bismillah. Mau ngasih makan ayam bismillah. Mau masak bismillah. Mau main bismillah. Mau maksiat haram, jangan ya bismillah. Mau maksiat ya jangan maksiat. Ngapain maksiat? Ya. Mau ngintip bismillah jangan. Bismillah. Mau ngintip jangan. Yang kedua adalah haknya fan ini. Ya. Haknya fan ini. Ada dua dalil nih. Yang pertama dalil akli. Iktida'u bil kitabil aziz. Karena mengikuti kitab yang mulia. Karena kitab ini mulia, yaitu Nausorof, sedang itulah kitab mulia. Kenapa? Karena dia hendak menggali isi Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis. Maka mulia, maka membaca bismillah pun ke bawah mulia. Kan kemarin kita bahas kan, bismillah itu baknya bermakna apa? Ingat? Isti'anah artinya apa? Meminta pertolongan. Kan musta'anan wa mutabarikan. Apa mutabarikan? Minta keberkahan, minta kefahaman. Itu. Jadi bismillah itu karena mengikuti sesuatu yang mulia. Yang kedua dari nakli. Ini ada hadisnya nih. Ini hadis ya. Kullu amrin dzibalin la yubtadu fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru au aqta'u au ajdamu. Kullu amrin, setiap perkara, dzibalin yang baik. Setiap perkara yang baik. La yubtada'u fihi, la yubtada'u tidak dimulai fihi pada itu perkara bismillahirrahmanirrahim dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa, maka perkara ini abtaru itu ialah terpotong ekornya, ekornya buntung, buntutnya buntung, au aqta'u terpotong anggota badannya, au ajdamu terpotong hidungnya. Itu permisalan yang dimisalkan oleh Nabi. Jadi kalau kita nggak baca bismillah, maka cacat ini. Cacat. Kajian ini tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna, tidak barokah. Itu, tidak sempurna, tidak barokah. Kalau kambing ekornya enggak ada, indah enggak? Enggak ya? Kakinya misalkan pendek sebelah, indah enggak? Enggak kan? Hidungnya enggak ada. Ini kambing apa enggak ada hidungnya? Indah enggak? Enggak indah kan? Orang mau beli juga enggak jadi. Ih, kambing apa ini aneh? Enggak ada buntutnya. Ih, kambing apa? Kakinya cuma 3. Nih,
Kok kambing nggak ada telinganya cuma satu? Aneh kan? Apalagi hidungnya nggak ada. Coba kalau manusia seperti itu. Coba jujur. Nih. Kalau antum menikah sama wanita cantik, mau nggak? Mau kan? Tapi kalau nggak ada telinganya gimana? Kaya, turunan kiai, cantik gitu kan? Tapi buntung ini telinganya. Hah? Kalau soleha mau? Oh, terima. Ya. Kalau soleha terima ya. Benar antum. Kalau misalkan kakinya nggak ada sebelah, yo. Tapi soleha hafal Quran dia. Sok. Siap, mau nggak? Enggak, cina itu. Enggak. Terus nggak ada tangannya, buntung. Nggak indah kan? Walaupun soleha, indah nggak? Nggak indah. Jadi gitu, sama. Kita ketika mengkaji pun maksudnya akto ajdamu, terpotong buntutnya, ya, buntung buntutnya terpotong salah satu anggota badannya, kemudian hidungnya coba nggak ada, itu maksudnya adalah permisalan ketidakbarokahan kalau suatu ilmu tidak diawali dengan bismillah. Ini ilmu mulia, harus diawali dengan bismillah. Itu kalimat musta'inan, kalimat isti'anah, meminta pertolongan. Jadi kita ini jangan susah banget sih. Jangan andalkan kekuatan otak kita. Saya pinter nih, insya Allah the best is the best di sekolah itu, gitu kan? The best is the best, pasti hafal, pasti paham. Itu menggunakan kekuatan akal. Banyak yang begitu tiba-tiba hilang ilmunya. Mungkin ketika belajar dia hafal. Ketika dia pulang sekolah, selesai pesantrennya, pulang ke kampung, hilang ilmunya. Kenapa? Nggak barokah. Yaitu hanya mengandalkan otak doang. Dia nggak tahu di balik itu ada kekuatan yang lebih hebat. Dia akan bisa mencerdaskan. Jadi Allah. Maka doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling minim itu. Itu tuh lagi doa kita nih. Lagi minta, ya Allah, tolong dong ya Allah, fahamkan. Jadi makanya niatkan ketika bismillah, niatkan kita minta tolong dan minta ilmu, ya Allah, dengan fadilah wasilah bismillah ini, ya Allah, dengan menyebut asmamu, semoga engkau memberikan kefahaman kepada aku. Walaupun saya ini susah ya Allah, tapi Allah akan berikan kefahaman. Nih, mau bukti nggak? Halo, mau bukti nggak? Sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya siapa? Abu Hurairah. Bentar. Berapa hadis yang beliau hafal? 1000. Ada berapa? 100.000. Menghafal hadis terbanyak itu Imam Ahmad bin Hanbal, 1 juta. Tapi zaman sahabat itu yang paling banyak Abu Hurairah. Berapa? 5.000. Karena kan ada hadis itu tersebar di mana-mana. Imam Ahmad bin Hanbal enak, beliau sudah ngumpulin kan. Kalau yang asli, yang Rasul menyampaikan ke sahabat itu Abu Hurairah langsung ya, langsung. Karena apa? Abu Hurairah itu rumahnya dekat dengan Nabi, orang tetanggaan. Nabi rupanya samping masjid, Abu Hurairah tinggal di emperan masjid karena beliau ashabus sufa, nggak punya rumah. Belajar itu sama Nabi, hafal tuh 5.000 lebih hadis. Yang hafal kedua terbanyak adalah Ibunda Aisyah, istri Rasul. Ada Jabir bin Abdullah. Jabir itu menghafal hadis. Jabir itu nama sahabat. Hafal hadisnya banyak tuh Jabir itu. Ada Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Halo. Tahu nggak Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang susah menghafal. Beda dengan Ali, Umar, itu sudah cerdas. Abu Hurairah itu hafalannya itu kayak kita. Datang ke Rasulullah, saya kok ngapal tuh susah banget ya Rasulullah. Susah banget ngapal tuh. Sekarang ngapal, besok lupa. Besok ngapal, besoknya lupa lagi. Udah ngapal sejam 2 jam, wah banting tulang, peras keringat sampai setengah mati ngapal itu. Yan bagi likulli syari'in, dibuka lagi bukunya. Yan bagi apa tadi ya?
Yan bagi likuli syari'on. Syari'on benar enggak? Oh, syari'in. Yan bagi susah banget ngafal itu. Kayak kita, susah enggak? Benar gitu. Kata Rasulullah, oh gitu ya, coba antum buka. Antum ada sorbannya kan, Abu Hurairah pakai sorban. Coba buka sorban antum, coba digelar. Digelar, dibuka. Rasul mendoakan sorbannya. Ketika didoakan, coba udah didoakan, pakai lagi. Kata Abu Hurairah, sungguh ketika sorban saya didoakan, saya nggak pernah lupa lagi kalau ngapal. Insyaallah kan? Itu barokah doanya Rasulullah SAW. Penting ikhwan. Jadi doa itu penting. Jangan permainkan doa. Ya. Dan faktanya kebanyakan orang-orang sukses, para kiai yang sukses itu mereka yang bukan orang cerdas. Orang biasa-biasa saja, tapi mereka ta'zim, mereka ikhlas karena Allah. Ikhlas belajar karena Allah dan benar-benar tawakal kepada Allah, minta tolong pada Allah. Kebalikannya orang yang cerdas itu malah nggak tampil di hadapan masyarakat. Mungkin dia nggak ikhlas. Mungkin dia nggak ikhlas. Mungkin dia itu tidak tawakal. Banyak tuh cerita-cerita yang waktu di pondoknya jadi rois, gagah gitu kan, pinter, terjun ke masyarakat. Ilmunya tidak dirasakan oleh masyarakat. Tapi yang waktu di pesantrennya susah menghafal, dan dia ikhlas tawakal, kata kiai, sawah paculan mijit kiai, ada yang begitu. Tiba-tiba datang ke pulang kampung, di rumahnya jadi kiai besar dia. Bisa khutbah, bisa ceramah, mimpin sholat, mimpin tahlil. Wah, dipakai kemana-mana. Padahal di pondoknya nggak terkenal, tapi ketika pulang kampung, waduh terkenal. Itu barokah itu tuh. Barokah, ketawakalan, keikhlasan, doa. Jika kita ta'zim pada guru kita nih, ta'zim, menghormat, membantu. Guru pasti mendoakan nggak? Mendoakanlah. Mendoakan. Aduh, ya Allah, si fulan baik itu kan. Kemana-mana kita dilayani. Ya Allah, fahamkan dia terhadap ilmu agama. Oh, itu mustajab lah doa guru itu. Makanya Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Sepupunya Rasul. Ya. Ibnu Abbas itu, kenapa beliau itu dijuluki ahli tafsirnya sahabat? Orang yang paling paham tentang tafsir Al-Qur'an zaman sahabat ada Ibnu Abbas. Orang-orang Khawarij yang menyimpang itu dengan hujahnya, debatnya Ibnu Abbas bisa tobat. Dari 6.000 2.000 tobat. Itu luar biasa. Apa coba? Ta'zim dan doanya Rasul. Semua Rasul doakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, semoga Engkau berikan kefahaman kepada Allahumma faqihhu fid din, semoga Engkau berikan kefahaman pada agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan berikan ilmu ta'wil Al-Qur'an. Tapi Ibnu Abbas juga enggak lupa ta'zimnya. Ketika datang nuntut ilmu kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit atau Zaid bin Haritha? Zaid bin Thabit kalau nggak salah ya. Tok gitu kan. Mau belajar hadis. Bukan tok. Mohon maaf. Ketika mau belajar hadis, nanya satu hadis, ternyata gurunya Zaid bin Haritha, Zaid bin Thabit sedang tidur. Beliau nggak berani tok nggak berani tuh untuk menghormati gurunya. Dia tunggu dari pagi sampai zuhur, sampai ketiduran. Ketika dibuka, Zaid bin Thabit, antum itu Abbas itu kan, buah ada apa ya? Gitu. Saya mau belajar sama antum ya Syekh, ya guru, ya Ustaz, mau belajar. Oh mau belajar, kamu mau belajar mah jangan ke sini antum. Udah antum di rumah aja, saya akan datang ke rumah antum. Loh, enggak ya Syekh gitu kan, saya kan murid antum guru, saya lebih baik datang ke antum gitu kan, kata Ibnu Abbas. Beginilah perlakuan saya sebagai murid kepada Anda sebagai guru. Itu Ibnu Abbas begitu. Kata Ibnu Abbas, ya begitu juga saya melakukan Anda karena Anda itu ahlul bait. Gurunya tawadhu, muridnya ta'zim, hormat. Kata gurunya, enggak usah ke sini, biar usah aja yang ke rumah antum.
Itu tuh tawadu, guru itu nggak sombong. Tentang guru, kamu murid, datang ke sini ya. Malas banget sih, datang ke sini. Tidur terus, malas gitu. Nggak begitu. Tapi guru yang tawadu itu, biasa ke sini jangan, taswan di bumi kayak Ustadz kan itu. Murid juga harus ketahui diri. Yes, Ustadznya ke sini enak nih, baik banget Ustadznya. Itu muridnya geblek itu. Jangan begitu, guru. Pak Kiai, terkedah Pak Kiai. Aduh, abdi izin gitu. Makanya sepatas gitu, abdi ini kali itu ke rumah Pak Kiai. Gitu. Ustadz juga waktu di Cikole, Kang Mumu ya, Kiai Mumu, itu waktu itu nyuruh untuk memasang lampu. Dipasang sama Ustadz. Kan pakai tangga ya, tinggi, dipasang udah selesai. Pakai terus sudah selesai. Mangga gitu kan. Oh, mangga enggak ngaraos. Kedua ieu mah ku akang. Tangga mah. Ku akang gitu kan. Jangan pakai Kiai, tos sekarang ku abi gitu kan. Tos ku akang. Itu tawadu guru seperti itu tuh. Gitu kan? Tawadu. Jangan. Yes. Enak gitu kan. Kita enggak manggul-manggul. Gurunya lulus. Dia yang jangan. Itu tuh guru tuh tawadu. Kita sebagai murid, jangan, gak usah Pak Ustadz, jangan, sama saya aja. Gitu. Nah, ketika guru dan murid seperti itu, insya Allah barokah itu. Guru akan menambah ilmu ketika mengajar, si murid juga akan mendapat ilmu dari guru. Ini berkah tuh. Ketika ada guru dan murid seperti itu, makanya belajar tuh jangan privat. Ya contoh, Ibnu Abbas selanjutnya suka melayani gurunya, Zaid bin Sabit. Ketika gurunya mau keluar ya, pakai kuda itu diteng-teng tuh kudanya tuh, talinya ya, dipapagen, gitu kan? Seperti itu bentuk ta'zim itu. Jadi antum Su'aib ya, ketika guru antum Kiai Bahrun ya, ketika mau keluar diantar, ketika mau ke pasar, Pak Kiai balik ke pasar, ku ada jajabkan ngana motor, seperti itu. Itu takzim. Al-Imam Syafi'i ketika beliau pulang kampung ya, itu diantar sama siapa? Murid-muridnya. Muridnya pada ngebekali makanan, sampai hartanya banyak, diantar sama Syafi'i. Nah itu. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal memperlakukan Imam Syafi'i sama seperti gurunya, sebagaimana beliau memperlakukan. Memang Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu luar biasa pelakuannya, sangat-sangat dimuliakan. Baik, kita tutup dengan baca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.